Assalamualaikum Bu Siti Rohana, selamat sore. Waalaikumsalam Pak, selamat sore juga Pak. Ibu sedang ada kegiatan apa tidak ya Bu ya? Kebetulan ini saya Pak, ada waktu senggang Pak. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Ya, Iya Bu, ini saya mau sedikit cerita sama jenengan terkait oh, siswa saya. boleh Pak. Ada beberapa masalah Oh, gitu. gitu. Kiranya kalau ada waktu bisa kita sharing-sharing gitu ya Bu. Oh, siap Pak. Monggo kita ngobrol agar nanti Pak Rizal bisa sedikit ada pencerahan sedikit. Oh Monggo iya. Pak. Bagaimana Pak? Nggih, Apa Bu, yang ini mengganggu pikiran Bapak? yang mengganggu pikiran saya itu tadi pagi Bu, Ya. itu siswa saya ada satu yang terlampau aktif Bu. Oh, salah satu siswanya terlampau aktif gitu ya Pak? Iya, dalam pembelajaran. Oh gitu. Nah, sudah saya beri tugas itu ya Bu, tapi dia itu selalu selesai sendiri, selesai dahuluan daripada teman-teman yang lain. Oh, Sedangkan anaknya aktif, akhirnya bisa mungkin mengganggu ya teman-temannya yang masih mungkin hmm, mengerjakan tugas saat itu. Saya oh, bingung ini ya. eh, apa yang bisa saya lakukan kalau menurut panjenengan gimana? Oh ya. Jadi di sini jenengan punya keluhan bahwa salah satu siswanya terlampau aktif begitu ya Pak ya? Gini, Sehingga yang menjadi permasalahannya adalah mengganggu teman yang lain begitu Pak? iya karena misal Hmm, saya kasih sebuah tugas gitu ya, iya, saya tungguin, tapi karena dia itu mungkin lebih menguasai sehingga iya. dia itu mengerjakan lebih awal selesainya daripada teman-teman yang lain. Dan saya Iya. cek hasilnya pun betul Bu, Oh artinya bagus. jawaban tersebut itu tidak asal-asalan Oh begitu. gitu ya. Nah, cuma dampak negatifnya karena anak itu aktif, itu akhirnya mengganggu teman-teman yang lain yang masih fokus belajar Oh begitu. gitu. Jadi ini menurut pengamatan Pak Rizal, anak itu memang aktif, tetapi memang dia punya kemampuan ya untuk menyelesaikan Nggih, tugas-tugasnya. Hanya nggih. saja karena cepat selesai, jadi mengganggu temannya begitu nggih Pak? Iya Bu. Heeh. Apakah Pak Rizal pernah mencoba memberikan sesuatu atau apa ya, misalnya memberi eh, pekerjaan yang lebih? Kalau itu sudah pernah Bu, itu pun selalu selesai terlebih dahulu. Artinya teman-teman yang mengerjakan soal awal itu ya Bu, Ya. itu belum selesai, tapi si anak itu sudah ditambahi tugas gitu ya. Mm-mm. Selesainya malah lebih dulu lagi gitu Oh gitu. daripada ya itu tujuan saya ya Bu, Ya. itu biar anak itu tidak menjadi apa sih mungkin bahasa kasarnya mungkin apa ya tidak tertib gitu ya, Ya. selalu kesana kemari gitu mengganggu teman-teman yang sedang menulis. Itu tujuan saya seperti itu menurut jenengan solusinya bagaimana biar Oh, tidak menjadi ya. gangguan buat yang Jadi, lain gitu. nggih Pak. Jadi di sini panjenengan punya keinginan agar anak itu tidak mengganggu teman yang lain. Karena Iya walaupun kan, sudah diberi tambah tugas, masih saja bisa menyelesaikan dengan baik gitu ya. betul ya, harapan saya malah bisa memberikan manfaat untuk teman-temannya gitu Bu. Nah, itu bisa jadi solusi tuh Pak. Bisa memberi manfaat kepada orang teman-temannya. Kenapa Pak Rizal tidak mencoba untuk memanfaatkan kemampuannya itu? Oh, seandainya ya Bu, ini saya punya gambaran begini. Seandainya anak tersebut
tersebut saya jadikan tutor sebaya gitu. Kira-kira bagaimana itu ya? Jadi tutor sebaya, wah bagus sekali itu Pak. Itu ide yang Iya, bagus. Bisa jadi ya. kan si anak merasa diapresiasi juga Oh dari iya kepala itu ya. dari gurunya gitu kan. Mungkin Oke. dia akan menjalani itu lebih bagus Pak. Oh iya berarti kita arahkan anak tersebut dengan apa namanya pribadinya yang mungkin lebih baik, lebih Iya, ada sosok apa figur lebihnya gitu ya daripada teman-teman yang lain iya, iya untuk Pak, kita bisa jadikan jadi. tutor gitu ya. Iya, jadi di sini rencana jenengan bagaimana ini setelah Iya itu kita saya tadi punya mendengar rencananya kan saya mau jadikan anak itu sebagai tutor tutor, sebaya. iya bagus Eh, sekali. Nggih. sebab kan seandainya kalau tidak dijadikan tutor itu anak selalu menjadi gangguan karena Ya, tidak hanya satu anak dua anak yang laporan Pak ini mengganggu. Saya tanya memang nilai apa tugasnya sudah saya nilai dan iya, itu dapat 100 semua iya. gitu. Akhirnya saya punya inisiatif seandainya ini jadikan tutor sebaya apakah mungkin ini justru malah lebih mengapresiasi anak sehingga mungkin bisa lebih tenang lebih di anak apa diorangkan gitu mungkin. Iya, Oh iya. gitu. Selain menjadi tutor, adakah rencana lain, Pak? Saya selain jadi tutor mungkin ada rencana untuk dijadikan apa sih kayak semacam toladan gitu ya, toladan buat Hmm, yang lain artinya sebagai sosok yang bertanggung jawab begitu. Nah, itu sebagai sosok yang bertanggung jawab agar bisa memacu temannya gitu, nggih. sebagai motivator mungkin ya Bu. Motivator, ya bisa, Oh bisa itu. nggih. Jadi di sini rencana jenengan yang pertama adalah menjadikan anak itu tutor sebaya, kemudian Nggih. yang kedua dapat Jadi menjadikan anak sebagai toladan untuk menjadi motivator ngototnya. yang dapat memotivasi Nggih, belajar memotivasi teman teman-teman. yang lain. Iya. Bagus sekali Mungkin itu, Pak. ya mungkin gini Bu, tujuan saya itu kemudian saya mungkin akan mempunyai tanggung jawab menjadikan anak itu kan tadi sebagai tutor ya. Iya, Mungkin saya akan mengarahkan Bu, mengarahkan anak mengarahkan. tersebut menjadi tutor sebaya artinya ketika ada teman satu kelasnya yang masih kesulitan dalam Hmm, memahami materi gitu ya Bu ya. iya. Si dia itu namanya kan Muhammad Arsyad ya. Oh, iya. Si Arsyad itu biar saya apa namanya nasihati ya gitu jadi sehingga bisa memberikan apa pemahaman lebih kepada teman-temannya sebab gini Bu Iya, saya dulu di kelas 2 tahun lalu iya. itu mungkin belum ke arah tutor tutor sebaya sih hanya saja saya meminta teman tersebut untuk istilahnya teman sebangku ya Bu Nggih. memberikan pemahaman lah gitu memahamkan membantu memahamkan Hmm. teman sebangkunya. Nah, karena anak dengan anak biasanya lebih dekat gitu ya Bu ya. Iya, Lebih, iya. lebih apa Iya, sih iya. terbuka gitu. Iya, Karena mungkin kalau ini nganu Pak, juga seperti pengalaman saya ya. Saya juga ya, ada itu eh, siswa yang apa ya, yang mempunyai kemampuan lebih. Itu ternyata ketika dia menyampaikan materi ke temannya ataupun sebagai tutor sebaya, itu dia lebih mengena karena dia itu bisa menggunakan kata-kata yang lebih sederhana daripada kita, sehingga itu gitu. lebih bisa dimengerti oleh temannya. Jadi Jadi memang bagus sekali dengan ya. iya kalimat fleksibel gitu ya lebih Iya, dimengerti iya, teman-temannya gitu iya. ya. Mungkin dengan Ya, bahasa anak-anak mereka atau bagaimana ya ya. kadang kadang kan anak juga ada rasa malu dengan kita atau Iya, mungkin sungkan juga ya. istilah orang Jawa pekewo atau bagaimana mungkin seperti itu Mm-mm. ya padahal kita sudah Iya, welcome tapi karena mungkin eh, usianya mungkin begitu ya iya Pak. masih Iya, belum bisa anu gitu kemudian ada satu lagi Bu iya. itu namanya si Alesa. Oh, Alessa, iya. Iya si Alesa itu juga menurut saya kemampuan membacanya itu lebih daripada teman-temannya Bu.
Hmm, Ini dalam segi bahasa Indonesia ya. Kalau si iya. Arset itu tadi dalam segi matematika, Bu. Oh, ini matematika. Ya, Ya, si Arset itu matematika, kalau Alesa itu bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Sebab saya coba gini, Bu. Ketika materi sebuah puisi ya, Bu. Hmm. Puisi sederhana ya, karena di kelas 2 yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari lah. Nah, di sana Alesa saya coba suruh maju, Bu. Itu intonasi baik koma maupun titik menurut saya sudah bagus, Bu. Bagus, ya. Iya. Cuma yang jadi masalah itu mungkin bisa juga dijadikan sebagai tutor sebaya ya, Bu ya, Iya. untuk memberikan contoh kepada teman-teman yang lain. Hanya saja itu saya masih bingung, Bu, dalam menjelaskan apa namanya sih raut muka itu loh, Bu. Oh, Ekspresi, ekspresi. Ya, iya, ekspresi. itu biar mengena, artinya ekspresi dalam membacakan puisi itu kan harus ada gitu ya, Bu ya, untuk mencerminkan isi puisi tersebut itu sedih atau bahagia gitu ya. Nah, itu menurut jenengan, apakah jenengan dulu pernah mengalami hal seperti itu? Artinya dalam menampilkan, memahamkan anak dalam ekspresi gitu loh, Bu. Oh, iya. Eh, kalau selama ini saya juga, maksudnya ketika membahas tentang puisi ya, memang Yeah. untuk apa, anak-anak kadang baru dalam taraf membaca, tapi untuk ekspresi memang agak sulit ya. Nah, kalau saya Pak, kalau saya itu saya berikan contoh yang pertama. Yeah, yeah. Karena saya jujur saja saya kurang menguasai puisi, saya mencarikan di sosial media atau apa itu anak-anak yang memang berbakat berpuisi itu saya tampilkan. Oh. Kemudian saya meminta kepada anak-anak yang lain untuk mencermati atau memperhatikan baik cara membacanya atau ekspresinya. Begitu itu kalau pengalaman saya. Mungkin Pak Jenderal sudah pernah melakukan apa itu Pak yang untuk ekspresi itu yang pernah panjenengan coba apa itu? Saya waktu awal pelajaran bahasa Indonesia itu di kelas 2 baru memperlihatkan kepada anak di buku bahan ajar itu ya Oh, tentang Banda. ekspresi-ekspresi gitu. Oh gitu. Nah, Tapi tapi kan belum belum di situ pernah mencoba yang ditampilkan di video gitu. belum ya, itu saya juga Iya, punya rencana seandainya itu diterapkan. Artinya kan iya, kalau video kan rasa bahagia gitu ya, Bu ya. iya, Bahagia dengan senyuman gitu kan. iya, Tapi kalau sekedar gambar kan mungkin anak juga mengiranya hanya sebentar. iya, Itu iya, Pak. artinya dalam hitungan detik sudah Iya, tidak ekspresi itu lagi gitu loh. iya, Lain halnya betul. dengan ekspresi yang dalam bentuk video gitu. Iya, betul. Hmm. Jadi Mungkin mungkin itu itu ya. bisa jadi solusi ya, Bu Iya, ya. bisa Oh, dicoba ya. Jadi ini saya saya coba rangkumkan ya, Pak. nggih. Untuk Mas Arsad maupun Mbak Alexa Nggih. itu tetap akan dijadikan tutor sebaya, nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Tutor Ya, sebaya. Kalau Mas Arsad di bidang matematika, kalau Mbak Esa di bidang bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Dan Oke. mungkin untuk kesulitan untuk berpuisi bisa menampilkan dengan media video, begitu Oh, nggih. nggih, contoh Nggih. pembacaan puisi gitu ya. Nggih. Kira-kira ini mau dilaksanakan kapan ini, Pak? Ini rencana saya kalau ketemu dengan pelajaran tersebut, misalnya ini kan hari Kamis ya, Iya. hari Jumat, hari Sabtu, Jumat saya olahraga, Sabtu agama, mungkin habis agama itu ada pelajaran bahasa Indonesia, Oh, mungkin akan Jumat ya. saya, iya, hari Sabtunya, Sabtu, Oh, Sabtunya. Oh ya. ya, hari Sabtu mungkin akan saya coba penerapan pembelajaran dengan video Iya. menampilkan gitu, Iya, iya. contoh pembacaan puisi sederhana gitu ya, Iya. dengan berbagai macam isi puisi kandungannya. Ada yang Iya. sedih, ada yang bahagia gitu. Gembira, iya, iya. Ya, gitu. Untuk Oke, lebih berarti memahamkan anak iya, gitu. memahami.
Jadi ini jenengan mau kira-kira mau melaksanakan hari Sabtu ya? Wah, Sabtu. saya Kalau yang matematikanya mungkin ketemu hari Senin Bu ini oh kalau nggak Senin. salah. Iya. Iya, enggak masalah, Pak. Nggih. Untuk yang mana? Artinya nanti saya coba dulu, nanti barangkali ternyata masih belum efektif, nanti Iya. saya ngobrol lagi dengan Wah, yang ini. siap. Kita nanti akan ngobrol lagi setelah minggu depan berarti ya, Pak ya? Nggih, setelah saya Iya. coba penerapan tadi Oke. solusi-solusi yang kita coba bahas bersama. Oke, berarti Gitu. minggu depan kita akan membahas apa yang tadi kita bicarakan, kita Hasil dari obrolkan, nanti penerapan. hasilnya kita evaluasi. Nggih. Oke, Nah, baik. ada lagi, Pak? Saya rasa cukup, Bu. Oh, Terima gitu. kasih sudah meluangkan waktunya, Bu. Oh ya, sama-sama Nggih. Pak. Semoga makin sukses. Jangan pernah Amin, bosan amin. untuk berinovasi, ya Pak. Nggih, Bu. Oh iya. Oke, Nggih. terima kasih. Selamat Nggih. siang, Pak. Siang Ibu Siti Rohana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.